Halo kawan-kawan subscriber dimanapun berada ya. Terima kasih telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya masalah kapal pesiar ya. Dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semua ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya memberikan beberapa syarat-syarat secara general ya bagi semua para pelamar bekerja di kapal pesiar, baik itu hotel, deck, engine, ataupun clerk ya. Clerk itu bagian dokumen-dokumen yang ada di kapal, kayak ngurus-ngurus paspor, terus kayak kru mau baru join atau mau pulang, itu bagian mereka ya. Adapun beberapa persyaratannya itu secara umum, yang pertama itu bisa berbahasa Inggris ya. Itu yang persyaratan utama, karena kita itu bekerja di luar, harus bisa berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Kalau ada bahasa lain itu lebih bagus ya. Kemudian itu sehat jasmani dan rohani ya. Kemudian umur minimum 21 tahun, maksimal 35 tahun untuk melamar ke kapal pesiar ya. Kemudian minimum tamatan SMA atau SLTA sederajat. Jadi kita akan mulai dari pertanyaannya dari Andreas Elia. Katanya, Bang, cara masuknya jadi jurumudi di kapal pesiar gimana sih? Nah, jadi dulu itu saya itu masuk ke perusahaan ini bukan langsung jurumudi. Jadi saya itu masuk sebagai ordinary sailor ya. Habis itu 3 bulan saya dipromot jadi AB atau able body. Setelah itu dilihat promote lagi jadi jurumudi. Jadi itulah kisahnya saya itu mulai bekerja sebagai jurumudi di perusahaan ini. Terus yang berikut dari Syawalul Arul. Katanya, Bang, saya ijazah ANT 5, kira-kira bisa nggak jadi jurumudi di cruise? Kalau Anda punya ijazah, itu bisa. Tetapi, sebelumnya, kalau di bagian deck, seperti yang saya bilang tadi, Anda itu harus punya pengalaman di laut dulu. Harus ada pengalaman di laut ya. Itu beda sama orang hotel. Kalau orang hotel itu harus pengalamannya dari hotel ataupun restoran, karena mereka itu service ya. Jadi kalau kita itu orang deck ataupun engine, itu harus dari laut pengalamannya ya, minimal 6 bulan. Jadi nanti itu ada di buku pelautnya nanti pengalamannya atau experience-nya ya. Kemudian dari Irwan Ardiawan, gimana mas cara jadi kru di passenger ship? Ya kalau jadi kru di passenger itu ya kita melamar ya. Ada itu agen-agen kapal pesiar. Kita melamar nanti tergantung jurusan yang kita pilih. Baik itu hotel, yaitu hotel itu ada housekeeping, dining room, lido, crew mess, macam-macam ya. Nanti tergantung jurusan kita di mana, terus kita pilih salah satunya. Dan kita ikuti aturan-aturan yang diberikan kepada kita untuk menuju ke langkah ke sana dari agen-agen tadi. Oke. Kemudian Dilan Anatama katanya, ada berapa banyak karyawan Indonesia di sana? Sepertinya banyak orang Indonesia berseluruhan. Jadi di perusahaan kita ini 50% orang Indonesia ya, karena salah satunya itu kenapa banyak orang Indonesia, dan juga di bagian dining room dan housekeeping, karena senyum orang Indonesia itu sangat berharga ya. Murah senyum, istilahnya murah senyum. Jadi di perusahaan ini sangat banyak orang Indonesia dipakai di bagian dining room ataupun housekeeping. Oke? Sultana Julia katanya, Bang, di kapal pesiar itu tersedia makanan vegetarian nggak? Jadi mau vegetarian, mau apa aja itu, makanan itu tersedia ya, kita tinggal pilih. Makanan itu kita tinggal pilih ya. Kita itu ada koki Indonesia, ada koki Filipina, ada koki India ada. Jadi di perusahaan ini itu sangat menghargai ya kewarganegaraan ataupun persatuan itu ya. Jadi kita itu kalau senangnya masakan Indonesia ya makan masakan Indonesia. Kalau pengen masakan Filipina atau India ada tersedia di situ. Kita tinggal pilih. Ya. Terus Rian Prima Jatmika katanya, Bang Risma, kalau boleh tahu Abang ijazahnya apa ya? Seperti yang saya bilang tadi, saya lulusan STM. Terus saya ambil beberapa sertifikat. Nah, itu yang saya
apply untuk melamar di perusahaan ini, karena saya sebelumnya kan kerja di kapal ikan itu. Nah, itulah pengalaman saya, itu yang saya berikan ke perusahaan ini untuk melamar pekerjaan di kapal pesiar itu, ya. Terus dari Boy Nardo Lesmana Siagian, Bang mau tanya, apakah butuh biaya banyak untuk bisa kerja di kapal pesiar? Jadi sebenarnya butuh biaya itu, iya benar butuh biaya. Istilahnya mengurus dokumen-dokumen kita itu, yang memperlengkapi dokumen itu biayanya. Kalau biaya untuk bayar orang itu sebenarnya itu nggak ada, kalau kita melalui jalur yang sesuai, dengan agen yang sesuai, bukan pakai calo ataupun broker. Jadi kalau kita benar-benar ke perusahaan yang benar, mereka akan memberikan ataupun menunjukkan kepada kita apa saja, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menuju ke sana, ya. Mereka nggak bakalan suruh kita itu membuat yang bukan-bukan. Mereka pasti mengajari kita juga untuk bekerja di kapal pesiar itu harus begini, harus begitu, terus sertifikat yang dibutuhkan ini, itu. Nah, mereka juga membantu kita dalam hal untuk menuju ke sana, ya. Kandil Sembiring, kerja di kapal pesiar itu minimal tamatannya apa saja, ya? Itu tadi yang saya bilang, kalau bagian orang dek itu minimal SMA ya. Kalau orang dek itu SMA bisa, orang hotel juga bisa SMA, asal dia punya pengalaman dari hotel setahun ataupun restoran, ya kan. Kalau kita orang dek itu pengalamannya dari laut minimal 6 bulan, ya. SMA, ijazah SMA bisa. Oke. Dari I Like Game katanya, Bang ada maksimal tinggi badan nggak? Sebenarnya maksimalnya nggak ada, ya. Paling minimum kali, ya. Minimumnya, ya. Kalau minimumnya, kalau nggak salah saya 160, ya. 160 itu minimumnya lah untuk bekerja di kapal pesiar. Tapi kurang tahu juga di perusahaan lain. Tapi di perusahaan kita 160 itu paling meletoknya lah, ya. Dari Manro 69, pakai batas umur nggak le kerja di kapal pesiar? Umurnya ada 21 sampai 35, ya. Minimal 21, maksimal 35 tahun untuk kerja di kapal pesiar, ya. Oke. Terus ada dari Damaskus Hutabalian, Bang minta tolong kasih bocoran apa aja pertanyaan atau interviewnya paling sering keluar. Itu tergantung, ya, tergantung pribadi kita, ya. Karena soal-soal yang ditanya juga itu nggak bakalan melenceng dari posisi yang kita pilih. Seperti housekeeping, dia itu pertanyaannya pasti mengenai, ya, housekeeping, gimana cara setup bed, terus dining room gimana cara setup table, terus kita orang deck itu gimana kerjanya dulu di mana, terus cara ikat tali spring gimana, begitu, ya. Jadi nggak bakalan melenceng dari jurusan yang kita pilih. Oke. Dari MTA Panjul, untuk mendaftar kapal pesiar kantornya di mana? Jadi nanti saya berikan beberapa alamat-alamat kantor, ya, kapal pesiar. Nanti bisa dilihat nanti, ya. Nanti saya teks nanti di ini, saya pin, ya. Nanti bisa dilihat itu beberapa alamat kantor kapal pesiar. Oke? Terus ada dari Joy, katanya, Bang, ada yang mau kutanyakan kali sama Bang. Apa benar kalau dalam pelayaran jika ada yang sakit atau yang meninggal pas lagi berlayar, apa benar akan dibuang ke laut atau gimana, Bang? Tidak mungkin lah. Kalau kita itu di sini, nyawa itu atau keselamatan itu nomor satu, ya. Kalau ada yang sakit, itu kita ada rumah sakit di kapal, nanti itu dicek sama dokternya, ya kan. Nanti dicek. Kalau itu masih bisa ditangani di kapal, itu dirawat di kapal sampai nanti kita sandar di port ataupun di labuhan. Itu baru ditransfer kalau memang harus ditransfer. Tapi kalau memang bisa sembuh, ya nggak perlu ditransfer. Kemudian kalau pas di tengah laut itu emergensi, tidak bisa lagi ditangani di kapal, biasanya kita itu telepon Coast Guard atau polisi darat, ya. Itu untuk menjemput pasien tadi yang memang sudah emergensi. Ataupun biasanya kita itu pergi lebih dekat lagi ke daratan supaya ketemu, supaya dekat,
baru helikopternya datang untuk mendekat. Nah, nanti ditransfer itu pasiennya. Terus kalau sudah meninggal, itu biasanya sebelum kita sadar itu korban itu disimpan ya, sampai kita nanti sampai di darat. Nah, baru itu ambulans datang untuk membawanya ke negaranya masing-masing. Oke? Ada dari Lutfi Muhammad. Bang, saya bertato di tangan untuk bisa kerja di pesiar, hotel, departemen, apakah menjadi masalah? Jadi kalau di bagian hotel, pokoknya di semua bagian ya, kalau ada tato di bawah dari lengan, itu kemungkinan besar tidak bisa ya. Dari lengan ke bawah ya, nggak bisa. Karena tadi dibilang bagian hotel ya, servis ya, kita itu servis ke tamu, pasti kelihatan kan tatonya itu. Karena di sini memang bajunya lengan panjang ada, pendek ada, tetapi kebanyakan itu kalau di tangan itu tidak bisa kalau di bagian servis. Tapi kalau di bagian chef atau koki itu ada yang pakai tato, ada. Tapi yang saya tahu ya, kalau di bagian tangan itu kemungkinan besar nggak bisa, karena nanti kita itu melamar ditanya punya tato nggak sama agent yang kita coba untuk mengapply ini kita ya, lamaran kerja. Terus dari GDEK katanya, Bang, bahas dong tentang cara pindah departemen, misalkan seperti saya posisi new hire diterima di posisi housekeeping, andai kata mau pindah ke teknik atau jurumudi, caranya bagaimana dan sekolahnya di mana. Biasanya kita itu kan sebelum masuk ataupun mendaftar, kita itu kan sudah tahu di jurusan mana kita untuk melamar, ya kan? Tapi kalau setelah di dalam, kita itu pengen pindah ke departemen lain, itu kita harus minta izin dulu dari supervisor kita ataupun head departemen kita. Nanti dia itu kirim surat ke departemen yang akan kita tuju, tapi tidak tahu itu akan diterima apa tidak. Jadi makanya itu untuk melamar di sini tuh kita harus benar-benar melamar apa yang memang benar-benar ini kita ya, jurusan kita, terus kesenangan kita. Jangan jadi terpaksa, wah karena dilihat banyak orang kerja di Karo Pesiar, oh saya mau jangan begitu ya. Jadi harus benar-benar apa yang kita pelajari atau apapun yang kita ini, itu yang kita lamar. Oke? Dari Diki katanya, kalau pakai kacamata bisa nggak Bang? Bisa, nggak yang larang pakai kacamata. Banyak ya di sini yang pakai kacamata. Iya. Ya, pakai kacamata itu tidak apa-apa. Oke? Jadi tambahan ya, dalam arti melamar di kapal pesiar ini ya, seperti di perusahaan kita. Jadi kalau nanti kita itu sudah melamar, terus kita sudah masukkan dokumen yang dibutuhkan semua. Habis itu nanti kita kan diinterview. Di interview, kalau interviewnya lolos, ya kan, nanti disuruh tes Marlin. Nah, tes Marlin, kalau tes Marlinnya lolos juga, nanti kita disuruh medical. Tapi kalau tes Marlinnya tidak lulus, itu bisa diulang sekali lagi ya. Nah, kalau lulus kita itu medical. Nah, habis medical, kalau medicalnya lulus, nanti kita itu ada kelas pelatihan ya. Kelas pelatihan itu kurang lebih 1,5 bulan. Baik itu jurusan dek, jurusan hotel, itu ada pelatihannya. Seperti perusahaan kita ada pelatihannya di Cikarang. Jadi kita itu tinggal di Cikarang itu sudah kayak di kapal. Jadi situasinya sudah kayak di kapal. Baik itu bagian house room juga Lido, mereka yang servis kalau kita makan pagi, siang, ataupun malam. Jadi kalau orang dek itu ya kayak ngeplas tali, ngecat, ya nanti itu sesuai dengan jurusan yang kita pilih, itu sudah dilakukan di tempat training itu. Jadi posisinya sudah kayak di kapal, di tempat training itu nanti kurang lebih 1,5 bulan ya. Dulu saya itu bayar $500. Jadi kita sebelum masuk bayar setengah, 250. Terus nanti setelah kita kerja satu kontrak pulang, baru bayar setengah lagi. Tetapi kalau jadi mahasiswa terbaik di kelas,
itu yang setengahnya itu lunas, ya, nggak perlu bayar lagi kalau jadi siswa terbaik di kelas. Oke, jadi kalau sudah selesai dari trainingnya, nanti kantor itu atau agen hubungi kita untuk pengurusan kayak visa, pokoknya semua yang perlu kita perlengkapi dokumen itu nanti kantor hubungin kita. Jadi itulah tadi beberapa pertanyaan yang datang ya mengenai kapal pesiar ya. Jadi itu yang bisa saya berikan atau yang bisa saya jawab ya. Tapi kalau ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan ataupun saudara sekalian, nggak apa-apa ya. Selagi saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Oke? Terima kasih. Semoga semua sehat-sehat. Ya?